Pak Ruswandi Ya, izin menanyakan perihal dengar-dengar nih katanya melaporkan Pak Hasim ya yang diketahui adalah salah satu wartawan di media Cakra Bangsa dan pemilik perusahaan. Kalau boleh tahu perihal apa Pak Rus? baik. Jadi selamat sore semuanya, teman-teman wartawan. Betul bahwa saya telah mengadukan salah satu teman kita dari wartawan, yaitu Pak Hasim ya, terkait dengan apa yang sudah dilakukannya yang menyerang kehormatan saya gitu, sebagai pribadi, sebagai manusia yang saat ini memang sebagai berprofesi sebagai pengacara gitu, advokat. Yang pada saat itu awalnya saya membela seorang klien yang kebetulan klien saya itu sebagai terlapor dan terdakwa atas dugaan penggelapan yang mana korbannya adalah Pak Hasim. Jadi itu awal mula persoalan itu timbul. Jadi akibat perbuatan dia yang menyerang kehormatan saya secara terus-menerus gitu, yang mana dalam konten-konten video dan seluruh disebarluaskan di seluruh media sosial milik dia gitu. Itu yang sangat apa saya merasa keberatan sehingga sangat terpaksa sekali saya mengadukan perbuatan dia yang saya nilai sudah keluar dari konteks pemberitaan yang pada umumnya yang saya ketahui. Tapi untuk laporan atau pengaduannya itu mengadukan tentang pasal berapa? Di situ sesuai dengan analisa yang dilakukan oleh penyidik, jadi pasalnya pasal 27 Undang-Undang ITE ya, tentang pencemaran ayat 2. Nah, terus juga kan berdasarkan keterangan dari penyidik yang pernah wawancarai bahwasannya apa yang disebarkan oleh Pak Hasim ini bukan produk jurnalis Pak, bukan seperti itu. Iya, Tanggapannya jadi saya sendiri bukan sebagai bagian daripada jurnalis ya, artinya tapi saya sedikit belajar tentang ketentuan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi ada semacam standarisasi gitu kan, ketika suatu produk itu apakah itu dalam bentuk tulisan ataupun video gitu, yang mungkin itu ada standarisasi tentang jurnalistik. Jadi standar-standar jurnalismenya ada, nah, namun dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak Hasim ini, saya merasa sudah menyimpang dari kaidah-kaidah itu, dari norma-norma kejurnalistikan, sehingga dengan sangat berat hati saya mengadukan apa yang menjadi narasi pada konten videonya. bukan atas unsur like and dislike ya Pak? Tidak, tidak ada. Saya dengan Pak Hasim kebetulan baru kenal. Jadi tidak ada latar belakang bahwa saya ada perasaan apa ke Pak Hasim, nggak ada. Semata setelah dia melakukan perbuatan. Setelah dia melakukan apa yang sudah dilakukan, menyerang kehormatan saya, memfitnah saya dalam narasi konten videonya, itulah yang menjadi dasar saya untuk mengadukan yang bersangkutan. Langkah-langkah polisi sendiri seperti apa? Sampai hari ini sudah naik ke tahap penyidikan ya. Jadi sudah penyidik sudah melakukan gelar perkara terkait dengan pengaduan saya, karena awalnya adalah pengaduan karena undang-undang penghinaan atau penyerangan kehormatan terhadap individu itu kan pengaduan sifatnya. Jadi polisi sudah melakukan penyelidikan sejak bulan Maret tahun 2024 sampai bulan kemarin sudah naik sidik, sudah gelar perkara bahwa adanya unsur pidana di dalam peristiwa itu, sehingga dinyatakan oleh peserta gelar perkara di Polres Indramayu sudah layak untuk naik sidik penyidikan. Tapi pihak kepolisian sudah konfirmasi ke Dewan Pers Pak ya untuk menentukan itu produk jurnalis atau bukan. Kira-kira Iya, iya. Saya rasa penyidik sudah sangat hati-hati ya dalam menentukan langkah penyelidikannya gitu. Sehingga untuk naik kepada tahap proses penyidikan itu tentu sudah memiliki sumber-sumber informasi, telaah dan pernyataan-pernyataan daripada para ahli. Ada beberapa ahli yang sudah diminta keterangan oleh kepolisian dan sudah
menjadi bekal penyidik untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. Saya rasa sudah. Hasil akhir dari laporan ini inginnya seperti apa harapan Pak? Harapan saya gini ya, jadi karena saya merasa sudah diserang kehormatan saya, sudah dipermalukan sedemikian rupa secara terus-menerus gitu kan oleh yang bersangkutan, sehingga saya pengen ada yang bertanggung jawab terhadap perbuatan itu. Ada dia bertanggung jawab secara hukum. Jadi dia harus bertanggung jawab secara hukum, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ada yang lain selain Pak Hakim, Pak? Barangkali ada narasumber-narasumber yang mengatakan bahwa itu ada sementara tidak ada, narasumber fiktif mungkin yang dilaporkan selain Pak Hakim? Jadi saya hanya melaporkan apa yang saya terima waktu itu. Saya menerima waktu itu dari teman saya, saksi gitu kan, yang jadikan saksi itu dari saudara Hasim gitu. Jadi yang saya laporkan adalah dari sumber dari mana video itu berasal. Jadi saya tidak menyebut secara rinci itu berasal dari mana. Ya biar nanti keterangan Pak Hasim sendiri yang bercerita ke penyidik, yang menjelaskan ke penyidik.